Nama saya Chandra, saya menikah tapi tidak mengerti tanggung jawab menjadi seorang suami dan ayah bagi anak saya. Saya tidak peduli dengan mereka, saya asik dengan kebiasaan buruk saya. Fungsi saya sebagai suami, fungsi saya sebagai bapak itu saya benar-benar nggak berjalan. Jadi memang ketika saya sudah nikah, saya punya anak, saya nggak peduli dengan kehidupan mereka. Jadi ketika saya pulang ke rumah pun, itu saya cuma pulang ke rumah itu cuma hanya untuk minta uang. Chandranya makin menjadi-jadi, sampai gade emas, sampai gade barang rumah, sampai gade mobil, sampai gak pulang, sering keluar kopas. Ketika saya sudah mendapatkan sejam pulang, saya akan keluar lagi, dan keluar lagi saya akan dengan teman saya, kalau enggak ntar saya akan dengan wanita simpanan saya, bahkan mungkin saya menghabiskan kehidupan saya di rumah bandar. Kamu ini sudah berani melawan saya yang berkuasa sini. Tidak tahu diri kamu, dasar kamu. Saya selalu mengintimidasi istri itu dengan perkataan-perkataan yang menusuk, perkataan-perkataan yang melukai hatinya. Sehingga saya membuat dia takut dan dia akan memberikan uang buat saya. Dengan kata-kata kasar itu dia yang suka bilang, ya udah kalau gitu kamu pulang aja ke rumah mama kamu. Tapi saya tetap nggak mau. Chandra itu sebenarnya dia orangnya memang dari pertama saya kenal dia tuh baik. Dia pernah ngomong, saya itu sebenarnya kepingin lepas, tapi saya susah lepas. Nah dari sana saya mikir, dia itu sebenarnya kepingin lepas, tapi dia nggak bisa lepas. Jadi saya harus pertahankan. Saya tahu dia bakalan bisa sembuh. Tuhan Yesus, aku percaya Tuhan yang mampu tolong suami saya. Tuhan yang boleh pulihkan suami saya ya Bapak. Tuhan itu kan hidup, maksudnya dia pasti mendengar doa kita. Saya ditangkap ketika saya baru keluar dari rumah bandar saya. Jadi ketika saya perjalanan mau pulang ke rumah, saya ditangkap oleh kepolisian karena masalah narkoba. Saya sudah ditangkap dan saya dites urin positif, dan ketika itu saya dibawa ke kepolisian, dan pada itu terus papa saya datang, papa saya urusin saya, dan setelah saya diurus saya dibawa ke Jakarta, dan ketika saya dibawa ke Jakarta saya dijumpakan lah dengan seorang teman, dan teman itu adalah pendeta. Jadi sering beribadah, sering berdoa, aktif di gereja. Dan pada akhirnya saya dibina di sana, dan dalam perjalanan ketika saya bersama mereka, saya tahu nih rencana Tuhan di mana saya dibuat satu momen saya harus ibadah, saya harus ke gereja. Dibawalah saya ke gereja yang notabene sudah saya tinggalkan cukup lama. Saya ibadah di satu gereja kecil. Ketika pujian penyembahan dinaikkan, saya tiba-tiba bisa nangis, saya tiba-tiba bisa hancur hati, saya tiba-tiba bisa merasakan kebejatan apa yang sudah saya pernah lakukan. Dan ketika momen itu terus ada suatu impresi, suatu suara yang bertanya dalam hati saya bahwa apa kehidupan yang kayak begini yang sudah kamu jalani, yang kamu inginkan? Itu pertanyaan yang seperti datang dan nusuk ke hati saya dan seakan-akan nampar saya gitu loh. Dan dari sana itu saya angkat tangan dan saya nangis sejadi-jadinya saya, dan itu seakan-akan kayak saya ditunjukin kembali kejadian-kejadian kayak visual-visual apa yang sudah saya lakukan kepada orang tua saya, apa yang saya pernah lakukan kepada istri saya, apa yang pernah saya lakukan kepada anak saya, itu datang dan benar-benar saya kesana angkat tangan dan saya tobat, saya benar-benar nyerahin diri, dan itulah momen titik balik kehidupan saya ketika saya memutuskan untuk saya mau tinggalkan apa yang sudah saya jalani bertahun-tahun lalu. Ketika momen itu benar-benar saya buka hati saya dan saya menyerahkan diri saya untuk dibina, dan dibina di satu rumah pemulihan. Nah, proses pemulihan saya di dalam rumah pemulihan itu berjalan sekitar 9 bulan, Pak. Kita dibina di dalam sebuah rumah itu, kita tidak rokok, tidak narkoba, segala sesuatu yang
berbau dengan hal-hal kayak begitu itu memang langsung di stopkan. Seorang pembina saya, jadi dia memberikan saya sebuah ayat. Jadi itu adalah ayat Galatia 5 ayat 13. Itu yang selalu saya pegang sampai sekarang. Saudara-saudara, kamu sudah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah mempergunakan kemerdekaan itu untuk melakukan dosa lagi. Tetapi layanilah satu sama dengan yang lain itu dengan kasih. Jadi saya mulai mengetahui bahwa apa yang saya jalani selama bertahun-tahun itu sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah itu benar-benar salah. Dan itu tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Jadi mulai dari sana itu saya tahu fungsi saya sebagai imam di dalam keluarga. Seneng, bangga, karena kenapa? Karena lihat Chandra sudah benar-benar berubah total. Dari sifat dia, karakter dia, bagaimana dia sama kita, sama anak, semuanya. Terus dia pun juga minta maaf sama kita, sama anak semua. Saya sekarang ya bahagia karena suami saya benar-benar pulih, suami saya sudah luar biasa. Saya bisa berubah menjadi imam yang benar adalah kasih Kristus yang mengubahkan kehidupan saya. Di mana sebuah firman di Efesus 5 ayat 25 yaitu, hai suami kasihilah istrimu sebagaimana Yesus sudah mengasihi jemaatnya. Jadi itulah yang mengubahkan saya bahwa saya harus menjadi seorang suami sebagai seorang ayah yang mengasihi istri dan anak-anak saya. Di mana saya sudah menerima kasih tersebut, saya diubahkan, saya dipulihkan. Yesus yang mengubah kehidupan saya, makanya itu saya harus benar-benar hidup sesuai dengan kebenaran firman yang ada di Efesus 5 ayat 25.